Karena Baik, waktu Pak ya. Ustaz. Ah, Ya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita lanjutkan diskusi berikutnya dengan Pak Hadril. Kita sapa Pak Hadril dengan sebuah pantun. Burung pipit terbang sekawan, terbang tinggi berarak-arakan. Pada Pak Hadril, kami silahkan tanya Bu Endah sampai terbenakkan. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum Pak Hadril. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Hadir. lagi, ya Pak Ustaz. Jadi diskusi kemarin dilihat oleh anak pondok guru Quran kemarin, alhamdulillah itu kaget juga dia. Kok bisa sejauh ini pengembangannya? Padahal bagi kita biasa-biasa aja, tapi bagi dia luar biasa kan. Nah, itulah luasnya Al-Quran ya. Mereka ngakuin Pak dia. Ya, Dia tahunya kan cuman ya film adi, film tadi, film apa nggak salah ya. Tapi karena bahasanya bahasa bebas, jadi penanyanya bisa kemana-mana Pak Dil. Ya. Coba kalau nanya pakai bahasa Nusarab nggak bisa ditanya Pak Dil. nggak bisa. Jadi Alhamdulillah. maksudnya pertanyaan itu pertanyaan Nusarab sebenarnya itu pertanyaan Pak Dil. Ya, nah saraf ya, tapi Nusarab itu. kita Indonesiakan Bahasanya Indonesia. dan memudahkan untuk peserta memahami. Ya, kalau dibawa bahasa Arab semua, Nggak ya bisa. kita Nggak bisa. kelayangan juga. Kita harus belajar bahasa Arab juga dulu kan. Iya, Tapi pemahamannya insya Allah nggak akan berkurang. enggak ya. Malah lebih apa istilahnya, lebih terbenak kan, Ya. lebih cepat paham kita. Kita Ah, tidak disibukkan dengan terminologi, tapi kita asik dengan substansi. iya betul Pak. Substansi ini yang harus kita pahami. Baik, silakan berita di slide show-nya. Bu Endah, ya kami tadi sudah menikmati bersama hidangan Bu Endah. Ya Pak Dokter. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama di Depok ya. Ya Pak Dokter. Ya. Di Depok. Kapan-kapan kita ketemu ya. Iya, baik, siap. Ya, kita kumpul-kumpul di rumah saya. Iya. Alhamdulillah, ini suatu ayat apa namanya nih? Prinsipnya orang kafir itu nggak bisa dipercaya. Enggak, perjanjian yang dibuat dia Pak, dilanggar-langgarnya Pak. Itu kelakuannya ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi hati-hati. Jadi benar kok. Kalau mencari kawan, mencari sahabat tuh ya carilah yang bisa yang selamat dunia, selamat akhirat kita. Punya tauhid dan akidah yang benar lah gitu. Ya. Jadi kita ketemu dengan kalimat syarat lagi. Wah, ini kalimat syarat ternyata dalam Al-Quran banyak sekali. Banyak juga ya. Iya. Jadi dimulai dari in, ya. In, jika. Jadi kalau dengan adanya in itu, apakah merubah kata kerja di belakangnya, Bu Endah? Tua. Karena tidak berubah. Tunggu sebentar. Tidak karena KKL ya. Ya. Jadi tidak merubah kata kerja di belakangnya karena kata kerjanya KKL ya. Ya. Kalau saya nawar boleh Pak dia? Iya. Benda saya tawar Benda. Nakasu ini kakak sade pelaku nahnu ini kayaknya. Ya. Ini kakak sade pelaku nahnu. Nah depannya itu kan. Enggak bisa karena itu naknya bukan akar kata asin. Itu kakak sade cici kesade. Dan ini berlaku kedasya poin 1. Ya, aslinya kan nau kasu. Ditambahkan wawu di depan ya. Aslinya nau kasu karena wawu sia kan hilang jadi nakasu. Jadi begini, jawab juga begini Bu Endah. Jawab begini. Dilihat kamu kakak adiknya apa ya? Ya, yang kusu. Akar katanya wakasa Bu, kamu wakasa. Iya. Bisa nggak itu? Adanya yang kusu. Nah, bukannya itu. Jadi nakasu ini kakak sade.
Ya, Berlaku nanu akar kata wakasa, berlaku kedesia ya. pun bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Ini Nggak bisa. hujan gede suaranya hilang-hilang. Oh, oh, oh. Bisa nggak itu kalau kasade dia? Nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Eh, wakasa. Ya, karena wakasa berlaku kedesia poin 1. Dalam kasade setelah dibuang kasadinya tinggal dua huruf dengan pola dua hidup keduanya kasu tambah waw di depan jadi wakasa. Oh, Wow, sukun alifnya, Bu ya. waw sukun alifnya kan nggak ada waw sukun alif kalau di KKSAD. Ah, iya, iya. KKSAD. Jadi batal ya, nggak Waw bisa. sukun alif, waw sukun alif itu Ya. di KKSAD tidak ada waw sukun alif. Kalau inna kasu aja mungkin ya. Iya. Batal ya? Batal Badir? Nggak bisa. Batal. Ya kalau batal ya kita Jalan. tinggal. Ya, lanjut ke ini. Kayak urainya Bu Rita. Mm. Ah, Kalau ini kan nun ini kan ada tasdik nih. Tasdiknya apa nih, Bu Tasdidnya Enda? taksin. Oh, sorry, tasin ya. Oh, bukan nunnya ya, 2 ya. Iya. Ya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kalau gitu kita bikin ini KBPA-nya yang melanggar. Yang melanggar fa'ilun nakisun. Nakisun, ya. Yang dilanggar. Yang dilanggar maf'ulun. jadi Mankusun. ya. Mankusun. Ya. Mankusun. Mankusun. Pelanggaran. Pelanggaran KBKK ya. Ya, bukan kamu saja. KBKK-nya naksan. Naksun, ya. Naksan. Naksun, ya. Polanya apa itu? Fa'la, kalau nggak fa'lun. Fa'lun ya. Ya. Fa'lun. Oke, kita lanjut ke ini. Aimanahum. Ini ditulis kata benda di sini ya. Ini saya nampaknya kok kurang setuju nih. Kata benda ini kayaknya seperti kata kerja nih. Di alifnya ada patah, ma-nya ada patah, nunnya ada patah. Benda, silakan benda. Pola ala gitu ya. Ya, pola Bisa nggak benda? Bisa nggak kata kerja itu? Kalau kata kerja Pola afala bisa nggak? kenapa Pak Ustadz? Kalau kata kerja berarti kalau kata kerja mau tak mau dia pola afala, mungkin nggak? Ya. Mungkin nggak? Karena kalau afala itu doma sukun kasroh. Enggak, dia kan KKL. Oh, IKKL. Di mana letaknya nggak mungkin KKL? Ada satu kata di situ, satu kata kunci. Di depannya alif. Bisa pola afala, bisa pola afala. Alif di antara kata. Sama alif panjang. Di maslama itu ya. Tidak ada pola af'ala, nggak ada ya. Ya, af'ala nggak ada. Nggak ada, yang ada af'ala. Haimana mungkin. Jadi gitu Pak Dil ya Bu Indah ya. Kelebihan alif dia, kalau dikatakan kata kerja kelebihan alif. Kelebihan alif ya. Ya. Jadi tidak memenuhi untuk kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi kemungkinan ini kata benda. Kalau gitu kata benda ini kira-kira tunggal atau jamak nih. Ini Pak Dil itu Pak Indah. Jamak. Ciri khas jamak dari mana kita lihat? Ada alif panjang, alif di awal sama alif panjang. Sebelum aimah. Oh gitu. Jadi kalau dengan demikian bertemu akar katanya apa? Akar katanya yang mana? Oh, yang mana?
Kalau Yamana itu Yamana itu sendiri apa artinya? Yang mana artinya Ya. pola apa ya? Nah, Yang mana ya akar kata Yang Yamana. mana artinya beruntung. Beruntung. Ya, beruntung ya, berkat berbahagia. Ya, Ya. beruntung. Beruntung. Jadi kalau akar katanya beruntung, berkat, berbahagia. Tapi kok sudah menjadi kata benda, menjadi terjemahnya jadi sumpah ya. Banyak ya, sumpah atau tangan kanan juga bisa. Iya, tangan ya kanan juga anu ya. Kalau kanan kan polanya ya. Sama. Kalau ya. Tapi kan pola ini anu lihat kamu Bu Eda. Ya. Kan ada Yamanon. Itu polanya apa tuh? Apa pola kata bendanya apa tuh? KBKK Pak Alun. Pola kata bendanya apa? Yang mana Pak De? Yamanon. Yamanon Pak Alun. Pak Alun. Oh iya. Jadi yang sumpah ini tunggalnya itu. Yaminun tunggalnya. Yaminun. Kalau gitu pola kata bendanya Pak Ilun. Ya. Iya. KBPA. KBPA dia. KBPA. Jadi KBPA. Sama dengan apa ini Pak De? Sahibun itu ya. Ya. Jamaknya malah seperti KBKK ya jamaknya Pak De ya. Iya. Makanya kita selalu lihat tunggalnya. Ya. Jadi jadi berarti kesimpulannya kalau kata bendanya jamak itu belum bisa memastikan bentuknya apa? Ya, bentuknya apa. Bentuk dipastikan dari tunggalnya. Ya. Ternyata tunggalnya yaminun gitu kan. Ya. Jadi fa'ilun. Ini pola yang jamak kayak gini banyak nih Pak. Yang absarun juga. Iya, ya. Amwalun juga. Ya. Tunggalnya itu dia KBKK, ini tunggalnya KBPA. Oh ya, tunggalnya ya ini, tunggalnya yaminun, jamaknya aima, yang aimanun tadi kan? Ya. Aimanun. Ya. Jadi ini yaminun ini kan memberitahu kepada kita bahwa ini tunggal. Ini ya sebenarnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, beda-beda tipis antara KBPA dan KBSL ya. Ya. Tapi kalau dibawa ke KBSL rasanya kurang. Ya, KBPA ini Pak cocoknya. KBPA ya. Ya. Lanjut ya. Lanjut Pak. Pak dia ahdihim. Ini ahdi ini kenapa kok menjadi kasroh? Ada. Ya, ahdi itu aslinya apa? Ditulis ke aslinya di sini. Ahdi aslinya Ahdin. Ya. Ahdin itu sebenarnya ke Mandiri Bank. Kalau mau juga sebenarnya karena bermajun umum jadi ahdi. Tapi sebenarnya gini, ahdin ini tidak langsung ahdin itu. Ini ada lagi aslinya sebelum ahdin itu ada lagi itu sebenarnya. Mungkin pada sisi pandang aja nih Pak. Ahdan. Kita menganggap dia sejajar dengan Aimana itu dia. Tidak kan Iya. bisa ya. Sebenarnya semana dengan Ba'da, Ahda. Jadi kalau dia kedua ketiga itu kan memang sudah pakemnya ada kasrah dia kan. Iya. Ya, memang kasrah. Jadi kan begini. Ini dalam penulisan saya lihat asli ahdin, sebenarnya aslinya itu sebenarnya ahdan. Ya, ahdan. Kalau pangkalnya betul ya. Berubahnya oleh karena dia kata kedua. Sebenarnya gitu. Ya. Bisa gitu, tapi kalau langsung diambil ahdi juga ya nggak salah juga Pak. Iya, ya ini sudah benar. Ya. Ini sebenarnya sudah benar. Tapi secara legatis kalau saya lihat ini kan pengaruh
ba'di sebenarnya kan. Ba'di yang mempengaruhi kata benda di belakangnya jadi Nah, dia kan bukan badinya, adan tapi kata menjadi adin. benda keduanya, Pak. Dia kedua dalam KBM. Ah, Mau badi, terus mau apa depannya ya. baru kasrahtan berubah ah, oleh dengan kata ganti. Jadi sebenarnya pengaruh him ini ke ahadin itu apa Bu Anda? Ahdi Ya. dengan ahdin kan sebenarnya pertanyaan saya ahdi dengan him itu Ya. perubahan apa yang terjadi bergabungnya kata ganti dengan kata di depannya? Oh, Hilangnya tanwin. karena kata terakhirnya kasroh. Hilang tanwin ya. Tanwinnya Jadi, itu. tanwinnya hilang. Kasroh, jadi ahdi kasroh. Mesti gini, Bu. Andai kan kata him nggak ada, berarti ba'di ahdin jadinya. Kena ada kata him, jadi ba'di ahdihim. Ya. Jadi yang menghilangkan tanwin itu kata himnya itu. Jadi yang menghilangkan tanwin adalah kata ganti. Kata ganti him. Kata ganti him itu sebenarnya. Ya. Dan yang membuat kasroh adalah ba'di. Berarti Ya. nanti di sini dibikin bermajemuk dengan kata ganti gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, berlanjut dengan kata ganti ya. Him. Assalamualaikum Bu ya. Itu dua kata benda majemuk yang bertingkat ya. Bi'adi kata pertama, adi bi kata benda ba'di kata benda pertama, adi kata benda kedua, kasro. Kemudian ahdi berubah jadi kata benda pertama, kata benda keduanya him. Maka kata benda pertama ahdi itu tidak boleh tanwin. Karena dia sebagai kata benda pertama digabungkan, dimajemukkan kepada benda kedua. Sama dengan ba'di tadi. Ba'di kan tidak boleh ba'din. Jadi kan gini, oke. Ya. Jadi kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin, kan itu cicinya ini. Ya. Nah, jadi dirangkum jadinya. Kata benda pertama ba'di dan kata benda kedua adi tidak ada alif lam dan tanwin tadi. Itu kalimat yang di atas ini sudah merangkum pendapat Pak dengan Pak Adil. Oh iya. Jadi kalau gitu kesimpulannya kita tidak usahlah kita inikan tanwinnya. Oh, Ini artinya, ya. Bedeng dia tidak punya tanwin gitu aja. Tidak punya tanwin lagi. Bisa kita anukan ya. Iya. Karena ada badi, otomatis adi itu ya dia kasroh juga. Dan tidak akan ada tanwin lagi ya. Ini kan lebih disempurnakan lagi adanya kata ganti nempel di sana ya, makin yakin tanwinnya hilang. Ya. Ya. Perjanjian di sini perjanjiannya jadi tunggal ya. Sudah perjanjian mereka ya. Ya, tunggal. Kemudian anu ya. Pelakunya hum ya. Ya. Kata ana. Coba Bu Enda. Ya. Buat perubahan pelaku huwa sampai hunna untuk to'at ini, to'ana. Oh, itu apa namanya? KKL. KKL ya. Ya. Huwa to'ana, huma to'ana, hum to'anu, dia to'anat, huma to'anata. To'anata. Huna to'anna. To'anna ya. Oke. To'anna ya. Nanti to'anta, antuma, to'antuma. Nanti Anta. Anta dulu. Ya. Anta, to'anta, antuma, to'antuma, antum, to'antum,
Anti to anti, antuma to antuma, antuna to antuna, anak to antu, nahnu to anna. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita bikin yang mencela atau pencela, atau yang mencela. Tapi artinya malah berubah daripada yang tua artinya Pak Del. Apa? Yang tua jadi artinya. Oh, yang tua jadinya. Iya. Oh, gitu. Oh, Inun. Yang tua. To inun. Yang di Iya. kamus ya, yang tua. Oh, tua jadinya ya. Iya. Hmm. Nggak tahu tuh kenapa orang tua pencela nggak tahu juga ya. Ya, Mudah-mudahan oke. kita nggak pencela. Iya. Oke, kita lanjut. Lanjut Boita. Kalau ragu nanti kalau enggak turun Ya, video kokatif ya. Ya. Jadi di nikum ya. Ya, sama dengan ini tadi, sama dengan di nikum ini kan KBM kan? Ya. Akar katanya Dayana menjadi dana. terus begini. Ini din ini sudah aslinya ini kan, sudah asli din kan, bukan pengaruh fi. Nah, ini aslinya dinan nih Pak Del. Pengaruh Apa pi kata Jo. pengaruh? Ada pengaruh pi Jo. Ada pengaruh fi nggak? Ya, ada. Fi di mana yang mananya pengaruh fi? Oh, Aslinya Bu Enda kan ada asli itu. aslinya dinan karena huruf jar jadi dinin. Karena bermajemuk. Karena bermajemuk jadi dini. Aslinya huruf jar mengkasrokan. Karena ngajar jadinya Ibu Dini dia kan. Ini. Jadi Wenda, pengalaman kita jadinya kita berpengalaman ada kata ganti yang menempel itu yang sebagai apa namanya nih, sebagai objek apa nih, Pemilik. milik ya, kata milik ya, itu boleh dikatakan menjadi kasroh banyak kan Ya. Ya, tapi ya mungkin juga nggak selalu ya, tapi yang mana Pak Del? Kalau kasarnya kan jet. Menghilangkan tanwin. Ya, tapi huruf jar ya. Ini menghilangkan tanwin Pak Del. Menghilangkan tanwin ya. Ya. Tapi Karena majemuknya. majemuk, berarti majemuknya sama dengan tadi kan? Ya. Sebenarnya sama dengan tadi menghilangkan tanwinnya. Ya. Ya. Ya, walaupun tadi kan sampaikan oleh Pak Saad, itu kan yang di depannya. Bertiga ini kan dua. Ini kan cuma dua Pak Del. Tiga tadi kan. Ini dua ya. Ini dua. Ini langsung aja ketahuan ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke Tilu. Ini secara intuisi, belum analisa. Apa yang membuat dugaan kita bahwa ini jadi KKP? Nah, apa Bo? Disiring ini. Bisa KKL. Bisa KKL, bisa KKP. Tadi intuisi kita KKL apa? Kalau KKL kan patah semua. Patah. Nah, gitu. Ini kan kasroh. Itu ya Bu. Kasroh itu ya. KKL patah-patah semua. Ya. Nah, maka tadi pertanyaan saya begini. Yang menggiring pemikiran kita bahwa ini kemungkinan adalah KKP. Yang menggiring pemikiran belum analisa lagi, tapi Mau sukun alif di belakang. Bukan itu. Itu bisa KKL. Yang itu yang urut kedua katanya apa? Kasroh. Nah, itu dia. Itu yang menggiring kita. Dan kemudian ini ada apa di depan? Kebanyakan. Boleh. Apa? Membuat ditambah lagi kasroh pada huruf kedua. Ya.
kalau fathah di huruf kedua itu ya kemungkinan besar KKL. Tapi Ya. pengalaman kita kalau kasroh hampir selalu itu Ada Pak. ya Pak di KKP. depan. Nah, Ya. apalagi ini Pak ada apa di depan. Nah, ini Aminu sama itu kan. baru Qatilu, sabiku. Nah, itu. ya. Jadi kalau gitu gini, apa KKSAD-nya untuk Tilu ini? KKSAD-nya. KKSAD-nya Kotilu Yaktulu. F yang kata ini. Kata qatilu ini KKP apa kesadenya? Oh, Tukotiluna. Ah, ya. Nah, Qatiluna. Tiluna. Jadi kita mulai dari dulu, dari Anta. Apa KKSAD Anta? Antanya Hmm. Kotila. Oh, KKSAD. Tukotilu. Qatilu. Oh, Tukotilu. Namanya Anta. Tukotilu saya kira. Tilu. Baru kita jadikan KKP. Ya. Apa KKP-nya, Bu? Tukotilu dibuang tunya karena huruf keduanya hidup, jadi tidak perlu alif penolong. Iya. Kemudian? Jadi kotil. Qatil ya. Jadi Bu Endah. Ya. Kalau saya begini, saya ingat ada pola-pola yang tidak perlu perlu kata tambahan. Non alif namanya tuh ya, pola non alif. Kelompok non alif. Jadi pola fa'ala ini adalah kelompok non alif. Ya. Jadi kita tidak perlu lama-lama berpikir, KKP-nya tidak perlu alif, langsung aja qatil. Gitu. Jadi Assalamualaikum Buya. Nah. Buya, tadi pa dengan bukan pa-nya kena itu. Tadi kan sebelum itu harus kita ke belakang dulu. In itu syarat. Setiap ada syarat in, jawab pa-nya harus muncul. Inna kan taku, inna kasu itu kan jawab syarat. Maka jawab itu harus pakai pa. Tidak harus pakai pa. In dan pa. Pasal tidak mesti pakai pa, pasal. Ada juga yang tidak ada fa-nya. Ada banyak ayat yang tidak pakai fa nanti. Syaratnya itu. Di pa itu kadang ada, kadang enggak. Ada in-nya itu, Ibu ya, bukan ya, iya, tapi malah ada yang tidak ada in, tidak ada fa. Ada aja langsung kalimat syaratnya itu kalimat syarat dan kalimat jawab syarat ada nanti ayat itu. Nah, tapi ini maksudnya yang ditanya Pak Ade tadi yang kata qatilu ini Pak Saad. Di situ tadi Pak Saad ya. Iya. Di sini memang Pak ini huruf jawab syarat ya. Iya, huruf jawab syarat ya. Ya. Tapi kalau KKSAD memang ada pengaruhnya kan? KKSAD. Ya. Ini KKS apa namanya KKSAD terpotong, tapi ini kan KKP. Ini kan KKP. Ya, KKP ya. Jadi memang banyak ayat saya lihat sesudah Pak itu KKP. Apalagi ini hubungannya dengan kalimat syarat. Kunci tadi kan qatilu itu tanya. Iya. Jadi ini kelompok. Jadi KKP-nya masuk kelompok non alif. Ya? Non alif. Jadi kita tanpa banyak pikir kalau pola fa'ala itu non alif, langsung aja kita. Fa'ala, fa'ala itu non alif. Ya, fa'ala. Ya. Fa'ala itu non alif. Ya ada 3. Fa'ala, Pak. Fa'ala. Ya, fa'ala. Ya. Jadi oke, lanjut kita. Ini kenapa KBM, Bu Endah? Apa alasannya ini? Ya, kenapa ini KBM? KBM karena kata benda keduanya kasroh.
Enggak. Ya, betul. Ya, Ya. tapi Kata anu, benda Tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda pertama. ya, kata benda pertama Tidak ada alif syaratnya ini. dan Kata benda tanwin. kedua syaratnya apa? Kata benda kedua huruf akhirnya kasroh. Oh, masih kurang kan? Oh, ulang lagi. Beri kami dengar sama. Oh, Kata benda pertama. Ciri kata benda pertama, a'immatan, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya al-kufri, huruf akhirnya kasroh. Jadi kata benda kedua ada alif lam dan huruf ketiga. Ya, kata benda kedua ada alif lam. Alif lam itu enggak yang pertama, yang kedua. Ya. Alif lam itu bukan merupakan syaratnya, Pak Dir. Bukan. Tapi kan biasanya kan gitu, Pak Ustadz. Kata benda kedua itu ya kebanyakan saya lihat itu ada alif lam. Ya, tapi tidak walaupun tidak selalu ya. Kan kulisain nggak ada alif lam, sain. Ya, Bang, kulisain ya enggak ya. Jadi dia bukan merupakan syarat lah. Tapi untuk konteks ini kan ini kan bisa juga sebagai lah. Ciri kata bendanya ya, tapi ciri KBM-nya tidak. Oh, ciri KBM enggak. Ciri kata bendanya oke, tapi ciri KBM-nya enggak ya. Sering dalam diskusi kita yang lalu, nyanyian kita, istilahnya nyanyian. Kata benda pertama itu tanpa alif lam. Kedua punya alif lam dan kemudian pada huruf ketiga kata kedua kasroh. Itu semacam nyanyi. Ada alif lam nggak wajib, nggak merupakan syarat ya. Iya bisa. Karena tapi kalau di sini dia ada alif lam, dia ketemu dengan majemuk tapi bukan syarat. Ya. Siapa dia nih pergi ke sebuah tempat mendaftar syaratnya KTP. Nah, kalian Pak dia bawa SIM nggak syarat. Apakah persyaratannya ada KTP dan ada SIM? Nggak, dia KTP aja. Ternyata Pak dia bawa SIM juga, nggak masalah. Tapi SIM bukan merupakan syarat. Oh begitu. Nah, jadi ini alif lam ini bukan syarat ya. Iya. Nah, di sini kasrahnya ini, kufrinya ini. Iya. Ya, soalnya di urian-urian yang lalu sering gitu, dan kita di kelas di diskusi di kelas kita masih sering mengucapkan itu Pak Ustadz, bahwa kata benda pertama tanpa alif lam, kata benda yang kedua punya alif lam dan huruf ketiga pada kata benda yang kedua kasroh. Nyanyian kita itu apa istilahnya apa namanya nih kalau ayat itu punya alif lam saya bisa terima, tapi kalau tidak ada alif lam dia tetap. Jadi kan syarat. Ya, bisa Ustaz. Jadi ya. Lanjut Bu Rizla. Mbak. Nah, maksud saya di sini nggak ada alif lam nih. Ya, nggak ada. Ya itu bukan syarat. Ya. Kan Mbak di lisain banyak. Jadi kan ini kan begini maksud kita, semua peserta itu perubahan kata-kata itu kan bisa kita semua kan ingin mempelajari perubahan-perubahan pengaruh-pengaruh begitu Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau bertemu dengan ini kenapa KBM kan kata benda ini kenapa KBM kan itu istilahnya kan kita apa namanya kita pahami. Ya. Kita pahami. Ya walaupun berbeda anunya apa namanya kata benda yang dianukannya apakah ada alif lam atau tidaknya. Nah, ya kayak gini. Ya, silakan. Pak Ustadz, Pak Adril. Kalau saya nyimak beberapa ayat sebelumnya, kalau KBM terdiri dari 3 kata, alif lam itu ini semua sejalan dengan nanti kata benda ketiga. Ya. Seandainya ada ya, ada, tapi tidak harus. Tapi kalau kasroh itu baik di kata benda kedua maupun ketiga itu selalu ada. Ya. Wajib itu syarat. Ya. Alif lam itu bukan merupakan syarat, jadi itu aja Pak. Ya ini semakin kita gali, semakin didiskusikan kan semakin paham kita Pak Ustadz.
Ah, soalnya gini. Assalamualaikum Pak Adil, Buya. Ya, ya. Alif lam itu kan menunjukkan kata itu terdefinisi. Al-kafiri itu kan terdefinisi. Jelas lah itu maksudnya. Ya, jelas kan? Jelas ya. Aimatan itu tidak jelas. Mestinya aimatan tambah al-kafirin. Dengan digabung itu, aimatan itu menjadi jelas. Pemimpin kafir. Siapa aimatan itu? Pemimpin orang kafir. Nah, jadi aimatan muslimin. Nah, ini keaimatan ini menjelaskan al-kafirun ini mempertegas siapa aimatan. Pemimpin itu siapa? Pemimpin orang kafir. Kalau aimatan dijadikan aimatan muslimin, jadi orang Islam. Jadi al-kafir ini KBM ini manfaat lainnya mempertegas kalimat pertama itu siapa. Jadi Pak Satu menerangkan dari sisi tafsir. Kalau Pak Adil nanya gramatikal tadi kan, jadi alif lam tidak mesti harus ada dalam kalimat kita. Contohnya kan kuli syai'in kan bukan kuli asyai'in kan, kuli syai'in. Tidak ada alif lam. Ya, ini kan makin mantap. Kalau nggak didiskusikan kayak gini kan nggak mantap, Pak Ustaz. Hanya makin mantap kita kan. Biar yakin kita alif lam itu bukan bersyarat, tapi di sini ada memperjelas, mengenalkan. Berarti kata ini kena diketahui lah istilahnya. Iya. Walaupun kami ini ada yang grup senior tapi di dalam pemahaman belum tentu sama. Apalagi nih adanya yang junior dia makin mantap untuk menerimanya, ada lebih cepat. Alif lam ini kan hanya cuma ciri kata benda, Pak Adil. Iya. Makanya ini kita gali supaya menyatukan persepsi, karena diskusi-diskusi di kelas, kita kan punya kelas-kelas masing-masing. Ini selalu menjadi argumentasi diskusi. Jadi kalau tidak ada alif lam, aimmatak kufrin jadinya itu. Kalau tidak ada alif lam. Bisa, boleh. Ini jadinya. Tapi kan ada alif lam, enggak. Tapi tetap kasrah. Jadi kalau aimatak kufrin tetap KBM dia Pak Adil. Buang alif lamnya kan. Sekarang ada pertanyaan saya ke Bu Endah. Aimata ini kenapa disebut kata benda? Dari mana tahunya bahwa ini kata benda? Silakan Benda. Dari Tamar Butoh. Tamar Butoh ya. Jadi ini kok disebut kata kok jamak? Dari mana tahunya jamak? Ada alif di depan. Ya. Ada alif depan. Apakah alif ini tidak akar kata? Enggak. Pola itu ya. Kan Af'ilatun ya. Alif akar kata hamzah, Pak. Hamzah alifnya itu ya, Pak. Hamzahnya itu Pak. Alif itu tambahan. Ada alif sama hamzah. Nah, kalau begitu akar katanya apa? Amama. Amma. Jadi amma. Jadi kalau gitu berarti hamzah ini yang punya kasroh itu merupakan apa? Kenapa? Saya hamzah dengan hamzah akar kata pada untuk huruf pertama. Fa-nya. Amma. Huruf pertama. Fa di fa-nya itu. Huruf pertama kan gitu. Huruf pertama kan? Huruf pertama. Fa. Iya. Mim sukunnya ain. Jadi terus mim fathahnya lam. Kalau gitu saya ulang lagi pertanyaan supaya lebih jelas. Bagaimana cara mencari akar kata untuk a'immata? A'immata. Jadi alif yang pertama itu a'immata, alifnya dibuang. Terus hamzahnya Tamar buta dibuang. Ya, tak marbutoh dibuang. Tinggal dua huruf
amza sama mim. Mim tasdid. Jadi akar katanya adalah Jadi huruf kembar. amma. Ya. Amama. Iya. Jadi mama jadi dibaca amma ya. Amma. Jadi minnya itu kan 2 huruf. Ya. Ya. Bukan satu huruf. Sukunnya menjadi mim tasdid. Jadi amzah itu 1 huruf, minnya 2 Ya. huruf, menjadi huruf. alif min. Amma. Jadi amma. Nah, itu. Nah, bagaimana membuat pola kata benda untuk kata benda ini? Oh, kata bendanya Aslinya dulu. Aslinya. Alifnya fa, terus mim sukunnya. Tadi kan kasih dulu. Ulang lagi. Ya. Bagaimana Aslinya. bagaimana membuat Aslinya dulu tuh. kata benda? Oh, aslinya mimatan. Ya. Jadi itu amda sukunnya berganti harokat dengan mim kasroh. Jadi mim sukun sama mim kasroh menjadi mim tasdid. Jadi aimatan. Bermajemuk jadi Aimatan. Jadi pola kata bendanya afilatan. Jadi Dari sini. alifnya jadi Ini A jadi alif. Mungkin begini. Jawabannya ngomongnya susah. Jawaban sederhana. Mana yang fa, mana yang ain, mana yang lam. Banyak. Fa-nya amda sukun. Terus mimnya ain. Ya, maknya lah. Ya. Sama burutok. Afilatan. Ya itu. Jadi jawabannya itu. Kalau ada pertanyaan pola kata benda, selalu kita mencari fa-nya yang mana, ain-nya yang mana, lam-nya yang mana. Mana huruf tambahannya? Kan itu. Huruf tambahnya ada alif di depan, tambah buto di belakang. Baru menjadi afilatun. Kan gitu, afilatan. Itu anunya. Jadi maksudnya begitu. Jadi kita semua peserta semakin paham membuat pola. Jadi walaupun Bu Endah yang menguraikan itu, kami semua semakin paham. Terima kasih. Kami yang berterima kasih sebenarnya kepada Bu Endah dengan menampilkan ayat ini. Baru ber-KBM dengan Al-Kafri ya. Kufri itu. Al-Kuf. Jadi kalau ditulis kufri itu apa nih? Kufri, mungkin kena jadi kufri itu Pak. Oh ya, memang kufri yang mungkin tidak hampir semuanya. Jadi ini kufri Pak Ustaz Pak. Ya, kufri itu. Ini tulisannya menutup. Ini tertutup. Oh, ya, ini tertutup atau nih ini itu kufri Pak Ustaz. Kalau saya nggak zoom ini jadinya kufri itu. Oh, kufri, ya, oke. Karena di zoom hilang itunya tuh Ustaz. Oh, iya benar. Aslinya. Ya. Innahum ya, sesungguhnya mereka tidak terus la aimanahum sama dengan tadi ya. Sumpah. Yang tahuna. Agar mereka yang tahuna. Yang tahuna ini kan begini. Akar katanya naha gitu kan? Ya. Coba tolong buatkan pelakunya sampai huna saja untuk KKL ya. Untuk KKL. Ya. Pola fa'ala. Ya. Ya. Wa naha. Ya. Huma nahaya. Ya. Hum nahau. Ya. Ya. Nahayat. Nahat. Nahat.
Ya. Huma nahayata Ya. hunna Aina. Nahaina. nahayana Nahaina. 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 nahayna anta Nah, nahayta Iya. Ini ta di belakang nun ini ta apa ini? Yang tahu enggak akar kata tuh. ifta'ala karena pola ifta'ala. Oh, tak ada. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau begitu KKL-nya apa? KKL-nya nah itu apa namanya? Intah. KKL nah Nah, pola ifta'alanya ini Untuk pola ifta'ala. Pola ifta'alanya Ah. ifta'ala ya. Ya, Polanya intaha huma intahaya. Tunggu sebentar. Intahanya itu ianya masih ada atau hilang atau berubah? Dalam Intaha rumus. Ya. Masih ada. tidak dibaca. berubah nggak ada itunya, nggak ada harokatnya. Dia tetap tidak. Masih ada ianya atau tidak? Ada. Tapi Masih. Masih ada. baca panjang aja. Masih ada, tidak hilang ya, walaupun berubah pola. Oh ya. Mantap. Cukup. Wah. Oke. Mantap Weda. Terima kasih Pak Del. Terima kasih Pak Fadril. Alhamdulillah. Ya, mantap. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, walaupun hujan lebat di sini.